Dia mulai 7 Oktober 8 Oktober naik ya, 7 hari itu 200%-an itu, nggak 1,6 dolar. Itu menurut saya area aman untuk membeli. Oke, Phantom ya, ini bisa menjadi next potensial yang bisa menyaingi Solana ya, karena memang Phantom ini sangat-sangat bagus sekali ya. Menurut saya Phantom punya kesempatan untuk tumbuh. Kalian bisa lihat ya, Phantom di CoinMarketCap ranking 35-an ya teman-teman ya, dengan 233.000 watchlist ya teman-teman. Harganya masih murah, masih 2 dolar, dan ini masih under value menurut saya, karena Phantom kalau kita nanti bahas itu masih sangat besar ya berkembangnya. Meskipun total supply-nya sudah 80% ya dari maksimal supply-nya, tapi menurut saya ini masih bisa terbang jauh teman-teman harganya teman-teman. Oke, dan ini adalah koreksi, menurut saya itu wajar teman-teman. Dan kita sekarang lihat aja ke DeFi ya teman-teman, DeFi dashboardnya ya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat di DeFi lama ya, di website defilama.com. Ini ada beberapa change ya, ada Ethereum, ada Binance, Solana, ada Terra, ada Phantom. Dan Phantom cukup menarik buat saya teman-teman, karena memang dia mempunyai ekosistem yang besar ya teman-teman, dan dia masuk dalam top 5 ya untuk DeFi ya menurut saya, dibandingkan Polygon ya, dibandingkan dengan Avalanche ya teman-teman. Menurut saya Phantom cukup bisa diperhitungkan dengan harga yang sangat murah teman-teman. Oke, kalau kita cermati lebih lanjut teman-teman ya, Phantom ini adalah mempunyai beberapa ekosistem yang sangat menarik. Kalian bisa lihat sini ya, ini adalah kumpulan ekosistemnya yang membentuk sebuah transaksi value lock yang besar ya, dan meningkat ya. Kalian bisa lihat di grafiknya untuk Phantom itu naik ya di sini. Dia mulai 7 Oktober 8 Oktober naik ya hingga 6 billion ya teman-teman ya, dan sekarang TVL-nya 5,64 billion teman-teman. Menurut saya sangat-sangat prestisius banget ini, Phantom sangat tinggi sekali pergerakannya. Dan kita bisa lihat ya beberapa ekosistemnya, ada AnySwap, RoboVault, Liquid Driver. Dengan perubahan 7 hari itu 200%-an itu. Ini yang membuat harga Phantom naik ya akhir-akhir ini. Phantom kalau dibandingkan dengan Ethereum, IOTA, Nano gimana? Kok dibandinginnya dengan Ethereum sih yang coin marketnya cap-nya besar dan sudah banyak sekali ya transaksinya dari beberapa tahun ya, berpuluh-puluh tahun ya. Karena memang ini adalah sama-sama desentralisasi finance-nya teman-teman ya. Jadi dengan kita membandingkannya bukan berdasarkan coin market cap, tapi dengan keunggulan Phantom sendiri. Jadi Phantom 6.000 transaksi per detik, untuk Ethereum ya masih 16 transaksi per detik, bandingkan dengan IOTA dan Nano yang masing-masing 500 dan 150. Dia menggunakan smart contract sama dengan Ethereum teman-teman, dan dia juga mempunyai blockchain intercommunication ya. Ini yang membuat dia mempunyai seperti yang tadi ya teman-teman ya, mempunyai beberapa ekosistem yang besar teman-teman menurut saya. Dengan staking rewards-nya 15%, ini adalah menurut saya cukup potensial ya, cukup bisa berkembang pesat ya, karena dengan data ini saya yakin Phantom akan menjadi next Solana, yang artinya harganya bisa naik ke 100 dolaran teman-teman. Dan kalian bisa lihat sini ya, ini total value lock teman-teman. Kalian bisa lihat di sini Phantom dan Solana itu selisih hampir 1 billion aja teman-teman ya. Ya, ini membuktikan bahwa Phantom ini mempunyai potensi yang bagus dan potensial ya teman-teman ya, dan masih punya kesempatan untuk berkembang itu sangat banyak, karena coin market cap-nya aja rankingnya masih 35, itu masih under value teman-teman. Kalian bisa lihat ya, antara Phantom dan Solana, meskipun Solana sudah 100 dolaran, total value lock-nya itu 9 sama 10, hanya selisih 1 billion aja teman-teman ya. Dibandingkan Polygon masih banyak Phantom ya teman-teman ya. Jadi menurut saya dengan ranking yang masih segitu, Phantom masih cukup untuk diinvestasikan, cukup baik teman-teman. Oke, bahwa Phantom bisa berkembang adalah salah satu beritanya adalah dia baru saja mengumumkan untuk launching pasar marketplace NFT ya teman-teman ya. Jadi Phantom baru meluncurkan Ayrton versi beta, itu pasar marketplace NFT ya teman-teman ya. Dan ini keunggulannya komisinya 0% untuk penjualan ya, dengan biaya transaksi yang mendekati 0 teman-teman, dan penyelesaian pembuatan NFT yang cepat teman-teman. Ini bisa menjadi saingan Ethereum ya, karena memang banyak orang yang masih berjualan di Ethereum, tapi menurut saya NFT dengan dia bersaing di NFT, dia berarti ingin mampu untuk meningkatkan pengembangan developernya teman-teman, karena memang banyak koin-koin yang bersaing untuk membuat NFT marketplace teman-teman.
Oke teman-teman, untuk Phantom USDT kalau kalian mau membeli ya, itu jangan terjebak FOMO atau menghindari untuk nyangkut. Itu kalian bisa notice ya harga-harganya di sini teman-teman, di 1,8 dolar atau di 1,6 dolar teman-teman. Tunggu mereka koreksi terlebih dahulu. Kita menunggu BTC koreksi karena menurut saya pasti BTC akan koreksi terlebih dahulu. Dan kalau kita tarik Fibonacci di sini ya, di sini menurut saya area yang untuk koreksi adalah di 0,618 ya. Fibonacci di sini itu tepat di 1,8 dolar teman-teman, atau enggak 1,6 dolar. Itu menurut saya area aman untuk membeli Phantom. Oke, untuk weekly gimana nih prediksi Phantom untuk jangka panjang? Di sini ada Elliott Wave teman-teman ya. Di sini ada Elliott Wave. Kalian bisa lihat ini wave 1, ini koreksi, wave 2, ini ada wave impulse nomor 3 dan koreksi nomor 4, dan sekarang lagi wave 5 ya teman-teman. Meskipun sedikit koreksi menurut saya wajar. Dan untuk wave 5 kita tarik Fibonacci di sini teman-teman ya. Itu kita bisa lihat di sini. Oke, menurut saya target yang masuk akal untuk Phantom ada di 5 dolar hingga 6 dolar teman-teman, untuk menyelesaikan wave 5-nya ya teman-teman. Menurut saya itu adalah target yang sangat realistis ya, karena di sinilah wave 5 itu uptrend akan selesai teman-teman. Jadi intinya untuk Phantom menurut saya prediksi yang realistis itu di 5 sampai 6 dolaran ya untuk Phantom. Jadi thank you and see you in the next video.